Sebenarnya saya ini pengganti. Kebetulan pastor yang memberi materi ini berhalangan, dia ada pergi, tapi tidak mengurangi apa, karena saya juga mempelajari ini, baru menyelesaikan studi tentang ini, teologi di Siantar. Jadi saya masih diakon, artinya tahun depan baru menjadi imam. Itulah nama saya, Diakon Bastian. Itu dipanggil begitu dan diberi mandat oleh Pastor Blas untuk memberikan materi ini. Tidak banyak yang bisa saya berikan nanti, hanya terkait bagaimana hakikat perkawinan, tujuannya, dan apa halangan-halangan yang membuat seorang Katolik tidak dapat menikah. Itu yang akan kita dalami dalam materi KHK ini, khususnya perkawinan. Nah, kalau ada buku, mencatat juga tidak apa-apa ya. Menjadi pertanyaan buat kita, mengapa gereja, khususnya gereja Katolik itu mengurus persoalan perkawinan? Padahal gereja itu hanya mengurus iman, kita tahu kan, iman moral begitu. Mengapa diurus? Karena perkawinan bagi gereja Katolik itu adalah salah satu dari sakramen. Kita tahu ada 7 sakramen dalam gereja Katolik, dan salah satunya adalah sakramen perkawinan. Untuk itulah makanya gereja Katolik sangat memberi perhatian kepada sakramen perkawinan ini. Karena sakramen adalah tanda keselamatan yang dari Allah untuk manusia, di mana melalui perkawinan hadirlah kesejahteraan bagi suami istri dan akan melahirkan anak nantinya. Serta melalui perkawinan terbentuk sebuah keluarga. Kita tahu ada gereja itu adalah himpunan umat beriman, dan keluarga adalah gereja kecil. Itulah yang diyakini oleh gereja, bahwa keluarga adalah gereja kecil di mana tumbuh umat beriman. Itulah mengapa gereja mengambil bagian untuk mengurus atau membahas tentang perkawinan itu. Kita tahu bahwa keluarga adalah sebuah persekutuan insania yang paling dasar sebagai bejana dari kehidupan manusia yang baru. Keluarga merupakan tempat di mana pribadi manusia dapat berkembang dengan sehat secara jasmani dan rohani. Itulah keluarga. Maka salah satu kewajiban gereja itu, gereja Katolik, adalah memberikan petunjuk yang benar tentang hidup perkawinan kepada pasangan-pasangan yang hendak menikah. Itulah fungsi gereja, agar mereka meletakkan dasar kehidupan berkeluarga yang baik dalam rumah dan rumah tangganya. Persiapan perkawinan seperti ini memang sangat diperlukan. Kita tahu bahwa kasus-kasus perceraian KDRT juga banyak terjadi. Itu bisa terjadi karena pasangan bisa jadi tidak mengenal pribadi satu sama lain, dan juga karena teknologi sekarang bisa berhubungan dengan orang banyak dan mengganggu salinan kasih antara pasangan itu. Untuk itulah gereja hadir memberikan petunjuk-petunjuk kepada pasangan untuk mengerti tentang makna dari perkawinan itu. Maka apa pentingnya khusus perkawinan bagi kita yang akan menjalani pernikahan itu? Ada 2 alasannya. Yang pertama alasan sosial, karena perkawinan itu bukan hanya milik kita pribadi, tetapi menyangkut orang banyak. Kita kaitkan keluarga kita, gereja, dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Jadi keluarga bukan hanya milik pribadi, aku sendiri. Itu menyangkut sosial, aku dan sesamaku. Itulah alasan pentingnya juga perkawinan itu. Lalu alasan pastoralnya, bahwa keluarga yang baik perlu dipersiapkan jauh-jauh hari, sebab keluarga yang baik adalah faktor utama untuk keselamatan, kesejahteraan suami istri, dan itu sangat dilihat oleh gereja. Maka penting, ada 2 alasannya, sosial dan pastoral. Maka tujuan khusus perkawinan bagi gereja Katolik ialah sebagai langkah mempersiapkan dan membekali muda-mudi agar dapat menjalani hidup berkeluarga yang baik, terlebih sebagai keluarga Katolik nantinya. Selain itu, ada pun tujuan diadakannya kegiatan ini, yakni untuk melengkapi kebutuhan pasangan yang akan menikah dalam pengetahuan teologi, psikologi, moral, seksualitas, kesehatan, ekonomi, dan paham gender, termasuk juga tentang hukum ini. Maka nanti ada banyak
materi. Selain KHK ini ada juga dari bidang kesehatan nantinya, kemudian moral juga, dan bisa jadi juga dari pastoral juga akan kita lihat nantinya, tapi bukan di sesi berikutnya itu oleh pemberi materi yang lain. Itulah paham atau tujuan dari perkawinan, khusus perkawinan ini, agar kita melihat perkawinan dari segi teologi, psikologi, moral, seksualitas, kesehatan ekonomi, dan paham gender. Itulah tujuan perkawinan ini. Kita masuk pada hakikat, tujuan, dan sakramentalitas perkawinan dalam KHK. KHK itu adalah kitab hukum kanonik kepanjangannya. Di sini semua lengkap hukum gereja Katolik tentang sakramen-sakramen, tentang tabisan imam, semua yang menyangkut gereja Katolik di sinilah. Jadi tidak bisa dibantah. Seperti halnya juga seperti perkawinan ini tertera dalam KHK ini. Maka ketika kita berbicara perkawinan harus berbicara tentang KHK. Itulah yang mau dikatakan. Dan ada juga buku dokumen gereja yang membahas tentang sejarah dan bagaimana gereja melihat itu, melihat perkawinan dan ajaran-ajaran yang lain. Dalam kanon 1055 dikatakan bahwa hakikat perkawinan adalah sebuah perjanjian, bukan kontrak. Perjanjian sama seperti kalau kita dalam orang Yahudi, perjanjian itu dalam perjanjian lama kalau kita di suci, perjanjian yang diikat, jadi sungguh-sungguh dinyatakan Allah dan manusia, tidak bisa dibantah begitu, harus tetap pada perjanjian itu. Kalau kita melanggarnya akan mendapat hukuman. Itulah yang kita dapat dari perjanjian dalam kitab suci. Maka gereja juga mengangkat perkawinan itu adalah sebuah perjanjian. Perjanjian siapa? Perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan seluruh hidup atau membentuk sebuah keluarga. Itulah hakikat dari perkawinan itu. Kemudian apa tujuan dari perkawinan? Yang pertama itu kesejahteraan suami istri. Kita tahu kesejahteraan ini banyak menyangkut aspek ya, baik itu ekonomi, baik itu pendidikan, juga moral, juga kebutuhan seksual. Itu kesejahteraan suami istri. Maka tujuan perkawinan dalam gereja Katolik adalah kesejahteraan suami istri. Dan kedua ialah kelahiran anak. Kita tahu bahwa setiap orang yang menikah juga merindukan untuk melahirkan anak. Jadi gereja juga melihat bahwa hadirnya keluarga berarti akan memunculkan atau melahirkan generasi-generasi baru, anak-anak. Dan yang terakhir adalah pendidikan anak. Bahwa keluarga juga tidak hanya melahirkan anak, melainkan juga mendidik anak itu dalam bidang moral, pendidikan, budi pekerti, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak. Jadi nanti ketika menikah dan memiliki anak, artinya jangan hanya membuat anak kerja kita. Ada peran kita untuk mendidiknya secara moral. Gereja juga memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sebagai anak. Itulah tujuan dari perkawinan itu menurut gereja. Ciri-ciri hakiki perkawinan. Yang pertama itu dikatakan monogam. Kita tahu monogam apa artinya ya? Satu, itu melawan paham poliandri dan satu lagi yang poligami, ya. Itu melawan itu poliandri, memiliki suami banyak, poligami memiliki istri banyak. Sedangkan gereja Katolik memiliki ciri-ciri perkawinan itu monogam, satu untuk selamanya. Maka dikatakan apa yang disatukan tidak bisa diceraikan lagi kecuali karena kematian, ya. Nah, itulah yang menjadi ciri khas dari perkawinan Katolik. Lalu tak terceraikan bahwa apa yang sudah diikat tidak bisa diputuskan. Dan nanti ketika perkawinan juga akan salah menyatakan perjanjian itu, dan imam atau diakon mengatakan apa yang diikat tidak bisa diputuskan oleh manusia. Itulah makna perceraian, tak terceraikan dalam gereja Katolik. Kemudian selanjutnya sakramentalitas perkawinan.
Dalam kanon juga, dalam kitab hukum kanonik ini, nomor 1055 menyebutkan bahwa Kristus telah mengangkat perkawinan menjadi sakramen, seperti saya katakan tadi, menjadi sarana keselamatan, sehingga sifat perkawinan di antara orang-orang yang telah dibaptis adalah sakramen, suci, bukan hanya sekedar sebuah acara yang biasa-biasa saja. Ide tentang sakramentalitas perkawinan ini terdapat dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 32. Apa itu? Bahwa Yesus mengatakan, "Akulah gereja, akulah Allah, sedangkan umatku adalah gerejanya, mempelai Kristus, itulah umat Allah." Jadi perempuan diumpamakan sebagai gereja, sedangkan suami adalah Kristus sendiri. Jadi Kristus adalah mempelai dari gereja, wanita adalah mempelai dari pria itu sendiri. Maka sangat suci maknanya, tidak seperti biasa-biasa saja. Itulah sakramentalitas perkawinan. Kemudian kesepakatan perkawinan. Dasar perkawinan itu terdapat dalam kanon 1057. Kesepakatan merupakan satu-satunya unsur yang membuat perkawinan itu sendiri terjadi. Artinya, tidak pernah ada institusi perkawinan selain oleh karena kesepakatan nikah antara dua pribadi yang berbeda seksualitasnya. Artinya LGBT ditolak ya. Kesepakatan ini antara laki-laki dan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tidak bisa dua laki-laki seorang perempuan. Artinya perkawinan ini kesepakatan hanya dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dengan demikian, perkawinan terjadi sejauh telah terjadi kesepakatan nikah. Itulah perkawinan. Sejauh telah terjadi kesepakatan nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, meskipun belum disempurnakan dengan persetubuhan. Itu. Yang penting sudah terjadi kesepakatan janji di gereja nantinya, itu sudah dikatakan perkawinan. Kesepakatan ini harus muncul hanya dari pasangan suami istri itu sendiri dan bukan dari orang lain. Makanya mungkin saudara-saudari sudah mengikuti apa yang namanya kanonik ya, berbicara dengan pastor, menyatakan apa dasar ingin menikah kepada pastor begitu kan. Dan itulah yang mau diharapkan, bahwa tidak muncul karena hasutan atau anjuran dari keluarga, melainkan dari diri sendiri. Itulah kesepakatan perkawinan itu, harus muncul dari diri sendiri. Karena nanti efeknya ke depan, bahwa kalau terjadi sesuatu, ya itu karena sudah pilihan pribadi sejak awal. Lalu hak untuk menikah. Semua orang punya hak untuk menikah. Pastor pun sebenarnya punya hak untuk menikah. Tetapi hak itu tidak selamanya mutlak. Tidak selamanya mutlak. Mengapa? Karena bisa jadi dia terkena larangan hukum. Contohnya, bisa karena usia. Kita tahu bahwa dalam Undang-Undang Indonesia, usia perkawinan laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun. Itu menjadi larangan hukum. Atau bisa juga karena penyakit. Seorang juga bisa, contohnya seorang pria kena penyakit HIV, sedangkan perempuan tidak. Lalu mereka sepakat untuk menikah, gereja tidak akan menikahkan mereka. Karena yang saya katakan tadi, pernikahan bukan soal egoku sendiri, tetapi menyangkut orang lain. Seandainya nanti menikah, lalu hadir anak dari pernikahan itu, anaknya akan terkena HIV dan istri juga akan terkena HIV. Itu bukan soal ego sendiri, tapi dilihat juga moralnya, sosialnya bagaimana, efek dari perkawinan itu. Maka semua orang punya hak untuk menikah, kecuali yang dilarang oleh hukum. Maka itulah menjadi hal penting juga yang kita ingat ketika mau menikah. Kita lihat apakah kita terkena halangan-halangan ini atau tidak. Kemudian, ini yang penting untuk kita ketahui bersama tentang halangan-halangan pernikahan dalam gereja Katolik. Yang dimaksud dengan halangan nikah ialah semua halangan nikah yang sudah ditentukan oleh hukum gereja. Semua orang memang mempunyai hak kodrati, artinya sudah bawaan dari
dari diri sendiri sudah asali dia untuk menikah. Namun hanya mereka yang tidak dilarang oleh hukum dapat menikah dengan sah. Dan itu terdapat dalam Kanun 1058. Larangan pernikahan bukanlah bertujuan untuk menghapus hak kodrati seseorang, melainkan untuk mengatur pelaksanaannya. Jadi larangan ini bukan untuk melarang orang untuk menikah, tetapi agar pelaksanaan itu teratur, dapat berjalan dengan baik. Maka apa akibat dari halangan pernikahan itu? Adapun akibat yang muncul dari halangan nikah ialah seseorang tidak mampu untuk melangsungkan pernikahan yang sah. Maka menurut sifatnya, halangan nikah dibedakan menjadi dua jenis. Ada halangan yang namanya pertama itu halangan kodrati. Apa itu? Seperti halangan nikah usia, seperti saya katakan tadi. Kemudian impotensi, lalu ikatan nikah sebelumnya, dan hubungan darah. Itu menjadi halangan nikah kodrati. Dan itu tidak mendapat dispensasi, pengecualian dari gereja. Jadi kalau orang sudah mendapat halangan ini, otomatis sudah bisa menikah. Kemudian halangan yang kedua ialah halangan nikah gerejawi, yaitu halangan yang ditentukan oleh gereja Katolik sendiri dan karena sifat gerejawinya sehingga mengikat hanya semua orang Katolik saja. Itulah yang dimaksud dengan nikah gerejawi, hanya orang Katolik saja dan mereka yang mau menikah dengan orang Katolik dari gereja luar contohnya atau dari agama luar, mereka mau menikah ke dalam gereja Katolik. Hanya mereka itulah yang mendapat hukum atau aturan tentang halangan nikah gerejawi ini. Jadi ada dua halangan nikah kodrati, halangan nikah itu halangan nikah kodrati dan halangan nikah gerejawi. Yang tidak bisa mendapat dispensasi itu ialah halangan nikah kodrati. Sedangkan halangan nikah gerejawi ini bisa mendapat dispensasi dan panjang itu bisa dari paus, kemudian uskup. Itulah otoritas gereja yang dalam keuskupan ini. Jadi kepada mereka diminta dispensasi nantinya kalau kita mau menikah karena halangan-halangan ini. Lalu apa saja halangan, jenis-jenis halangan perkawinan dalam gereja Katolik? Nah ini, yang pertama itu halangan nikah umur. Terdapat dalam Kanun 1083. Nah ini, berhubungan dengan halangan nikah umur perlu dibedakan usia kematangan dan usia legal. Ada dua jenis ini ya, bukan hanya usia kita secara apa saja, legal saja, tapi ada usia kematangan juga. Apa itu? Usia kematangan dibedakan antara kematangan fisikis dan kematangan fisik. Nah itu ya. Calon nikah dikatakan telah memiliki kematangan fisikis jika ia sudah memahami apa arti perkawinan, apa yang dijanjikan dalam perkawinan, dan memiliki keabsahan, kebebasan. Jadi itulah yang dimaksud dengan kematangan dari fisikis. Dia mengerti apa maksud dari perkawinan, mengapa saya menikah. Itulah yang dimaksud dengan kematangan fisikis. Jangan-jangan dia menikah hanya gara-gara dihasut oleh pasangannya atau keluarga, sementara dia tidak tahu apa arti perkawinan itu. Jangan-jangan dia mengerti perkawinan adalah melahirkan anak saja. Nah, itu. Jadi perlu juga dilihat kematangan fisikis dari seorang calon yang akan menikah. Kemudian selanjutnya kematangan fisik. Apa itu? Jika tubuh fisiknya sudah berkembang sedemikian sehingga mampu bereproduksi dan menghasilkan keturunan, ya, maka apabila calon nikah belum mencapai atau memiliki kematangan fisikis atau fisik ini, maka ia tidak dapat menikah secara sah. Selain usia kematangan, calon nikah juga harus memenuhi tuntutan usia legal. Kalau dalam gereja Katolik sangat dilihat usianya itu. Kalau laki-laki usianya itu 16 tahun. 16 tahun, sedangkan perempuan 14 tahun. Tetapi berbeda ketika dihadapkan dengan undang-undang yang terdapat dalam Undang-Undang Indonesia. Yang 19 tahun untuk laki-laki, sedangkan perempuan
16 tahun. Maka kalau sudah undang-undang dari negara melarang untuk menikah di usia yang tidak mencapai itu, maka gereja juga otomatis tidak akan menikahkan mereka. Ya, tidak akan menikahkan mereka. Maka hendaknya juga ketika mau menikah melihat usia itu. Maka tadi ada dua ya. Pertama halangan usia itu psikis dan fisik, ya. Dan itu bisa para saudara-saudari melihatnya sendiri ketika sudah menjalin hubungan begitu. Kemudian halangan nikah impotensi. Nah, ini sangat penting juga. Ini juga yang bisa membatalkan sebuah perkawinan. Artinya halangan yang terjadi akibat ketidakmampuan untuk melakukan hubungan seksual. Namun istilah impotensi dalam kanonik tidak sama dengan medis. Dalam dunia medis, impotensi dimaksudkan dengan lemah syahwat pada laki-laki, artinya tidak mampu memuaskan pasangan wanitanya dalam mengadakan hubungan suami istri nantinya. Itulah dalam medis. Sedangkan dalam kanonik bukan itu. Impotensi yang dimaksud ialah ketidakmampuan untuk melakukan persetubuhan. Mengapa tidak bisa melakukan persetubuhan? Ada artinya ini. Artinya bahwa dalam kanonik agar dapat melakukan persetubuhan yang dituntut dari seorang laki-laki ialah ia mampu melakukan 3 hal. Pertama, bahwa ia memiliki buah jakar, ya. Dalam biologi kita tahu, dan dapat berereksi, tegang dia. Biasa saja kita mendengar itu kan, laki-laki dapat berereksi dan dapat melakukan penetrasi, artinya mampu menembus kelamin wanita dan mampu mencurahkan cairan di dalam kelamin perempuan. Itulah hal yang dimaksud oleh gereja, impotensi yang perlu dilihat oleh setiap pasangan. Bukan soal bagaimana dia mampu memuaskan pasangannya, tetapi inilah yang dimaksud dengan impotensi itu. Dia mampu tegang, kemudian mampu penetrasi, dan mampu mencurahkan cairan sperma ke dalam kelamin si perempuan. Sedangkan dari pihak perempuan apa yang dituntut? Bahwa perempuan harus memiliki liang sanggama, yang kita tahu dalam dunia biologi disebut sebagai vagina, yang dapat dimasuki oleh penis yang tegang. Itulah yang dimaksud tentang syarat dari seorang perempuan agar tidak dikatakan impotensi. Maka dalam hal ini pihak laki-laki memegang peran yang aktif, sedangkan pihak perempuan memiliki peran yang reseptif, artinya terbuka, hanya menerima saja. Jadi kepada kita laki-laki lah sebenarnya patokan utama untuk melihat apakah kita mempunyai artinya gejala impotensi atau tidak, atau bisa sebaliknya. Ya, tapi kalau melihat ini, yang 3 hal itu saya pikir itu biasa-biasa saja ya. Tiga hal itu tentang ereksi, penetrasi, dan mencurahkan cairan itu. Itulah halangan nikah yang kedua. Jadi kalau kita memiliki ini, gereja tidak akan menikahkan mereka, dan ini tidak dapat dispensasi, tidak dikasih pengecualian, tetap tidak akan dinikahkan. Itulah halangan nikah yang kedua. Lalu halangan nikah yang ketiga ialah ikatan nikah sebelumnya. Biasanya kan ada begitu, orang cerai lalu ingin menikah lagi. Gereja tidak akan menikahkan mereka karena masih terikat dengan hubungan pada pasangan sebelumnya. Dikatakan bahwa akan putus ketika kematian sudah memutuskan mereka dan mendapat dispensasi dari gereja. Kalau belum mendapat itu, maka seorang yang mau menikah karena perceraian tidak akan dinikahkan oleh gereja. Itu halangan nikah yang nomor 3. Jadi jangan coba-coba nanti bahwa sudah menikah lalu cerai, ingin menikah lagi ke Katolik. No, untuk itu tidak akan diterima. Karena apa yang telah disatukan sejak awal tidak bisa diceraikan oleh manusia kecuali kematian. Maka ketika pasangan kita sudah meninggal, disitulah kita bisa menikah kembali. Itulah paham gereja Katolik. Tidak bisa
dalam ikatan sebelumnya kita menikah kemudian, tidak bisa. Itulah halangan nikah yang ketiga. Dan ini tidak dapat dispensasi ya, tidak dapat dispensasi. Kemudian halangan nikah beda agama. Nah ini cukup apa ya? Kanon ini menegaskan bahwa antara orang Katolik dengan orang yang tidak dibaptis. Nah, ini yang tidak dibaptis itu agama apa saja? Muslim ya. Muslim, Buddha, Hindu, Konghucu, mereka adalah agama-agama yang tidak dibaptis. Maka gereja mengatakan bahwa ini kalau melakukan perkawinan tidak sah. Tidak sah. Berbeda ketika dikatakan beda ya, perkawinan beda agama dengan perkawinan campur. Ya. Perkawinan campur. Kalau perkawinan campur itu antara kita yang sudah dibaptis. Ya. Kalau di gereja Katolik mengakui baptisan dari gereja tetangga, sakramennya, sakramen pembaptisan. Jadi kalau orang menikah, contohnya kita menikah di gereja sebelah, kita harus meminta surat dari pastor paroki untuk bisa menikah ke sana. Kalau kita tidak memintanya, bagi gereja Katolik tidak sah perkawinan itu. Harus meminta izin. Jadi kalaupun nanti orang menikah juga ke gereja Katolik, itu akan dikatakan sah ya, karena sama-sama dibaptis. Tapi syaratnya bahwa sahnya sebuah perkawinan terkait dengan halangan nikah ini adalah orang-orang yang tidak dibaptis. Muslim tidak dibaptis, mereka kalau menikah dengan mereka nanti di masjid begitu, itu gereja tidak akui perkawinan itu. Itulah yang dimaksud dengan halangan nikah beda agama ini. Nah, kemudian ini menyangkut tentang kami-kami ini yang nomor 5, halangan nikah tabisan suci. Ada juga kalanya para pastor, suster juga keluar dari tugasnya sebagai pelayan gereja. Dan kalau pastor keluar ingin menikah, ya mereka akan terhalang. Tidak bisa menikah. Tidak bisa menikah dengan orang yang mereka cintai karena sudah mengucapkan janji ketika kehabisan. Ada 3 itu. Kemiskinan, lalu ketaatan, dan kemurnian. Kemurnian ini menyangkut bahwa tidak menikah. Itulah salah satu janji dari seorang imam, suster juga ketika mau menjadi pelayan. Jadi ketika mereka keluar dari jabatan mereka sebagai pelayan gereja lalu ingin menikah, sangat sulit untuk mengurusnya. Karena seperti saya sudah diakon di sini, dikatakan diakon, tidak bisa lagi, harus diurus ke Roma dulu surat-suratnya agar bisa mendapat izin menikah. Tetapi itu biasanya sangat sulit, menunggu waktu yang lama. Meskipun kadang-kadang ada pastor atau suster yang tetap membuat perkawinan, tapi akhir-akhirnya mereka akan menikah di gereja sebelah atau di agama sebelah. Itu yang terjadi. Jarang ada akan menikah kembali ke gereja Katolik. Akan gereja tolak itu pernikahan itu. Itulah yang dimaksud dengan halangan nikah tabisan suci. Kemudian yang ke-6 itu halangan nikah kalau bekal publik kemurnian. Nah, ini sama juga seperti nomor 5 itu terkait dengan mereka yang melakukan pelayanan gereja, para suster, frater, dan bruder. Itulah mereka. Karena seperti saya katakan tadi, mereka mengucapkan 3 janji ketika mereka mau menjadi suster itu, mau menjadi frater, mau menjadi bruder. Kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Jika melanggar itu, mereka akan dikeluarkan dari komunitasnya, dari pelayanan itu. Dan sangat sulit, seperti saya katakan tadi, akan diurus ke Roma biasanya untuk mengurus agar mereka bisa lepas dari jabatan mereka sebagai pelayan gereja. Jadi ini, yang 2 ini untuk mereka yang sudah mendapat tugas atau pelayanan jabatan sebagai pelayan gereja. Inilah yang 2 ini untuk para pelayan gereja. Nah, kemudian juga ada halangan nikah penculikan. Biasanya di kota-kota besar terjadi ini, dan memang pernah terjadi, kami membahasnya juga. Ada juga perkawinan gara-gara pemaksaan. Yang dimaksud dengan penculikan adalah membawa pergi secara paksa, ya, membawa pergi secara paksa seorang perempuan
yang tidak mau. Dia paksa, tetapi perempuan tidak mau untuk menikah. Itu menjadi halangan, tidak bisa dinikahkan. Kan ini memang hanya membicarakan penculikan oleh pihak laki-laki saja ya, tidak sebaliknya. Jadi kalau nanti perempuan yang menculik laki-laki itu tidak menjadi halangan ya, karena memang jarang terjadi ya perempuan menculik laki-laki untuk dijadikan suami. Itu. Jadi halangan ini, penculikan ini hanya dikenakan kepada kita laki-laki. Jadi jangan culik perempuan untuk menikah karena kena halangan. Kalau bagusnya perempuan yang culik laki-laki ya, kalau memang ingin menikah, tapi bukan dalam arti melakukan penculikan. Tetapi ingat kata kuncinya bahwa membawa pergi secara paksa, itulah. Artinya karena tidak mau, tapi dipaksa. Itulah jadi halangan untuk sebuah pernikahan. Itu yang dimaksud dengan halangan nikah penculikan, dan gereja tidak mengizinkan mereka melakukan pernikahan. Lalu ada juga halangan nikah kejahatan. Artinya bahwa halangan nikah yang pada prinsipnya terletak pada kejahatan yang merusak perkawinan yang sah. Apa itu? Dengan pembunuhan jodoh. Sering terjadi ini juga. Di kota-kota besar, biasanya orang-orang yang berada melakukan ini karena harta benda atau karena kedudukan juga. Nah, ada dua cara pembunuhan yang dimaksud di sini. Pertama, seperti salah seorang membunuh pasangannya sendiri agar dapat menikah dengan orang lain. Itulah yang dimaksud dengan halangan kejahatan yang pertama. Kemudian, seperti kedua calon, artinya ada simpanannya, sekongkol mereka. Nah, kita bunuhlah suamiku ini. Nah, itulah. Itu menjadi halangan nikah. Nanti setelah dibunuh, mereka menikah, itu menjadi halangan dan tidak bisa dinikahkan. Jadi ini halangan yang berat ya, pembunuhan. Dan tidak mendapat juga dispensasi, kecuali sungguh-sungguh dilihat nanti bagaimana kasusnya. Lalu halangan nikah kelayakan publik. Kelayakan publik adalah hubungan terhadap saudara dari jodoh yang tidak sah atau konkubinan. Nah, biasanya ini kumpul kebo ya. Artinya mereka juga seatap saja. Biasanya di Malaysia sering ini karena sama-sama TKI tidur seatap dan akhirnya sudah seperti suami istri, dan kemudian tidak bisa juga nanti akhirnya ini tidak sah ini ya. Mereka hidup perkawinan tapi tidak menikah. Lalu salah seorang dari pasangan itu mau menikah dengan saudari contohnya dari pasangannya yang tidak sah itu karena tidur seatap, itu dilarang karena sudah terjalin hubungan antara mereka, tidur seatap. Jadi ini tidak bisa juga dinikahkan, menjadi halangan. Jadi ya kita jangan juga melakukan hal seperti ini ya. Ya, berkumpul seperti seakan-akan sudah menjadi keluarga tanpa diikatkan oleh perkawinan. Sering terjadi, apalagi di Medan. Kami pernah juga membahas ini, pastor juga memberikan contoh-contoh di situ. Dan sering terjadi orang-orang yang pergi bekerja jauh, itulah yang pergi bekerja jauh di luar kota. Jadi ini menjadi halangan juga bagi orang yang mau menikah. Ini juga halangan nikah pertalian hukum yang muncul karena adopsi. Biasanya adopsi ini karena keluarga tidak memiliki anak. Lalu biasanya keluarga mengadopsi dari panti asuhan untuk dijadikan anak. Lalu pernah juga terjadi bahwa ketika sudah diangkat menjadi anak, muncul rasa cinta dari orang tua yang mengangkat anak itu. Lalu dia ingin menikahi mereka, menikahi anak itu. Tidak bisa, kata gereja Katolik tidak bisa, karena sudah mengikut pertanyaan hukum di sana. Karena ketika kita mau mengadopsi anak, pasti ada hukumnya kan, bahwa kita akan mendidik dia sebagai seorang anak kita sendiri. Jadi pertanyaan hukum yang dimaksud adalah persaudaraan yang muncul akibat adopsi. Adopsi adalah tindakan hukum mengambil seseorang yang bukan anak untuk dipelihara menjadi anaknya sendiri. Hukum gereja menentukan sebagai halangan nikah
jika pertalian hukum muncul dalam garis lurus. Nah, ini misalnya antara bapak dengan anak angkatnya sendiri yang diadopsi itu, nah, itu tidak bisa. Pertalian hukum yang muncul dari garis menyamping tingkat 2, yaitu antara kakak dan adik angkatnya. Artinya contohnya saya punya anak, artinya lalu saya adopsi, karena kita memiliki anak perempuan, adopsi, kemudian anak ini mau menikah dengan siapa ini, itu tidak bisa, karena sudah ada pertalian hukumnya. Itu tidak bisa. Gereja menjadikan pertalian hukum ini sebagai halangan nikah untuk melindungi agar hubungan persaudaraan, itu yang dijaga. Hubungan persaudaraan yang erat jangan sampai dirusak hanya gara-gara kemungkinan perkawinan. Inilah yang dimaksud dengan halangan nikah pertalian hukum akibat adopsi. Nah, ini halangan nikah hubungan semenda. Singkatnya begini, kalau dalam Batak itu apa? Kapariban itu ya. Nah, itu yang dikatakan dengan semenda ini. Sangat dilarang oleh gereja. Hubungan nikah, hubungan semenda. Kesemedaan adalah persaudaraan yang muncul dari perkawinan yang sah antara suami dengan saudara-saudari istri. Demikian juga antara istri dengan saudara-saudari suami. Baik dalam garis lurus maupun menyamping, misalnya mertua dengan menantu tidak bisa menikah karena sudah ada pertaliannya, hubungan persaudaraan. Sama juga anak tiri dan ibu tiri tidak bisa untuk melakukan pernikahan. Itu halangan-halangan nikah, ada 11 tadi ya, halangan-halangan nikah. Kemudian ini juga yang perlu kita tahu tentang syarat perkawinan Katolik yang sah. Syarat pertama itu tadi bebas dari halangan nikah yang 11 tadi. Itu jika sudah memenuhi syarat pertama ini, ada lagi syarat kedua, yakni janji nikah yang sah. Dan itu nanti akan dinyatakan ketika di gereja. Dan ada saksi. Saksi ada 2 ya. Ketika nanti penandatanganan surat kanonik itu, saksi ada 2, yang laki-laki dan perempuan, itu satu kelompok. Dan pihak yang keduanya itu adalah pastor sendiri yang memberkati, itulah saksi. Jadi syarat pernikahan itu ada saksi dari keluarga dan saksi dari gereja. Itu yang dimaksud dengan nikah yang sah secara janji pernikahan itu. Kemudian syarat ketiga yang menentukan juga ialah dirayakan menurut tata peneguhan kanonik. Artinya apa? Sesuai dengan tata perayaan gereja Katolik itu sendiri. Jadi kalau bukan di gereja Katolik itu tidak sah. Saya katakan tadi, jika bergereja di gereja sebelah atau agama sebelah akan dikatakan tidak sah kecuali sudah diminta surat dispensasi dari otoritas gerejawi, uskup ataupun paus. Itu yang nanti membuat mereka bisa menikah. Jadi jika sudah memenuhi syarat-syarat ini, kita semua yang ingin menikah boleh melangsungkannya. Itu syarat-syarat perkawinan. Itu saja, singkat sekali tentang tadi apa hakikat perkawinan, tujuannya, lalu halangan-halangan yang membuat pernikahan itu tidak bisa terjadi, dan apa syarat-syarat pernikahan itu. Itulah yang bisa kami jelaskan terkait dengan perkawinan menurut Gereja Katolik dalam hukum gereja. Jika para saudara-saudari ingin bertanya, dibuka waktu, diberikan waktu untuk mempertanyakan apa yang hendak ditanya. 1-2 orang saja. Jika tidak ada juga tidak apa-apa, karena jam 12 nanti akan masuk lagi kan? Akan masuk sepertinya dari bidang kesehatan. Nah, bisa 15 menit ini untuk rehat sejenak, atau jika memang ada bertanya, boleh akan diberikan waktu. Saja dari saya.